1. Hai everyone. Selamat datang di podcast kita. Anak sosum 1 nih bos. Senggol dong. Oke, luar biasa. Kita kedatangan tamu dari 11 Soshum 1. Weh, saya suka openingnya. Kece banget ya. Terima kasih, emang 11 Soshum 1 nih bos. Senggol dong. Ya. Ini kayaknya baru kali pertama deh yang ada Iya, openingnya makanya. dari kelas ini baru ada yang seperti ini. Oke, Karena keren kita banget. pengen beda dari yang lain. Iya. Betul. Oke, seru. Kita kedatangan tamu dari kelas 11 Soshum 1 ya. Di sini kita kedatangan dari kelompok Kelompok 4. 4. Ya, benar ya kelompok 4 ya? Iya, betul. Ya, kelompok 4. Saya suka nih vibrasinya happy semuanya. Iya dong. Happy dong. Tapi nggak tahu nanti yang dibahas apakah happy atau gimana, nanti saya nggak tahu nanti arah diskusinya kita mau cerita apa gitu ya. Oke, sebelum kita dengar cerita-cerita dari kalian ya, kita mau bahas apa hari ini, kita pengen kenalan dulu ya. Iya. Kan nggak semuanya kenal kalian, siapa tahu gitu ya, nanti ada kelas ngefans kan atau kakak kelas penggemar rahasia kalian gitu. Aduh, cuma bisa memandang dari jauh, mau kenalan malu gitu. Kan pantau terus nanti podcastnya, ya kan? Ya. Oke, kita kembali di podcast Bamega, podcast SMA Negeri 1 Kelompok Hilir. Kita kenalan dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Yang paling kiri ada cowok ganteng. Perkenalkan, nama saya Atila Reza Kurniawan dari kelompok 4. Atila Reza Kurniawan. Panggilannya Atila. Ups. Yang normal-normal aja. Panggilannya saya sih biasa dipanggil Tila. Oke. Atila ya banyak lah pak. Tila, Atila gitu. Nama yang paling random, yang paling asik di lapangan mungkin. Cukup panggil Atila aja kayaknya. Kayaknya itu mungkin sedikit meragukan. Oke. Panggilannya kayaknya nanti kita panggil Atila aja, yang lebih asik didengar sopan gitu. dan lebih enak sopan. didengar aja ya. Oke, di sini ada Atila atau Tila. Di sebelahnya Atila, boleh? Oke, perkenalkan nama saya Siti Mardia. Bisa dipanggil Siti, bisa dipanggil Mardi, bisa dipanggil dia. Mau manggil sayang juga boleh. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ini tadi boleh langsung panggil sayang. Oke. Jadi yang mau panggil sayang besok boleh, ini sudah dipersilahkan. Dilamar aja nggak? Say gitu nanti. Oke, jadi panggilan utamanya dia. Iya, iya. Oke, dia Mardi juga gitu tadi ya. Ya, tapi dia aja, Pak. Oh, dia aja. Iya, dia. Ada Tila, ada dia di sebelah kanan saya. Siapa mau duluan? Jangan ketawa terus dong. Happy banget, saya suka ini. Oke, siapa dulu? Asmi dulu aja. Oke. Oke. Monggo. Dekat mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Ade Asmi Aisyah. Saya dari kelompok 4, Sosum 1. Ya. Panggilannya, nama panggilan? Panggilannya saya sering dipanggil Asmi, Asmi. atau Ami gitu biasanya. Ami, oke, lebih imut ya. Ami. Ami, Iya juga. Asmi jadi Ami. Untuk Ami. Pecinta anak-anak ini. Sering dinyanyikan kan, po Ami. Ami, Ami. Tapi nggak pernah statusnya nggak pernah jadi kakak ya? Soalnya kan nama kamu adik gitu. Iya betul, saya anak terakhir Anak kebetulan. terakhir juga. Iya. Sama status sama dia dianggap adik juga nggak? Oh, Oke, panggilannya Asmi, Asmi, atau iya, Ami. Oke. Selanjutnya sebelahnya Ami. Perkenalkan, nama Nah, ini ketawa susah ini. Mukanya merah. Sosok mukanya bukan lagi Tarik napas. Ya, nggak tahu hari ini vibrasinya happy terus nih. Perkenalkan, nama saya Dwi Watindriani. Saya dari kelas Sosum 1. Ya, Dwiwati Indriani. Iya. Panggilannya apa? Biasa dipanggil Indri gitu. Indri. Masa Indri aja? Nggak ada nama yang Botong. Iya, Botong. kelas 3 sering dipanggil Botong. kawan-kawannya pun Iya, manggil Botong. botong. Botok atau botong? Botong. Botong. Botong, oke. Tapi kamu nggak masalah dengan Enggak panggilan sih, itu? tapi kalau di rumah tuh sering dipanggil Botong, Bagong. Berarti di rumah juga gitu ya? Iya, Singkatan botong tuh apa sih? Enggak tahu. Jangan, kayaknya saya arahnya anu nih. Ya, cukup botong gitu aja. Iya. Tapi saya lebih suka panggilnya Indri aja deh, ya. Atau apa tadi? Yang lainnya tuh? Dwi Watindriani. Nggak, yang di rumah tadi panggilannya? Botong. Bagong, oke. Bagong. Bagong Oh, aja Bagong. kayaknya lebih asik nih. Bagong ya. Oke, ini tadi ya dari opening aja sudah menggelegar guys. Penuh dengan tawa, tapi nanti nggak tahu apakah pembicaraan lebih ke humor atau gimana, kita nggak tahu. Kalian datang ke sini mau berbagi cerita apa? Tentang kita yang dibully Ya, sama pengalaman sekolah. kita. Waduh,
Ternyata di balik keceriaan mereka adalah korban bully, guys. Iya. Ya. Jadi tema hari ini kita akan membahas tentang bullying atau perundungan. Oke, ya. For your information, wah siap ya. Jadi di SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir ini adalah sekolah penggerak sekaligus sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Itu ada profil pelajar Pancasila ya. Kita ada gerakan anti perundungan juga dan mungkin ini sebagai salah satu cerita berbagi kalian supaya kita tahu lah nanti kan kami mungkin generasi sebelumnya nggak tahu arah perundungan sekarang tuh seperti apa. Gitu. Oke, bercerita tentang bully. Menurut kalian bully itu apa sih? Bully itu Dekat, oke. bully itu menurut saya itu kayak seseorang yang tidak menemani temannya gitu, terus kayak teman itu bakal ngerasa kesepian gitu, terus kayak nggak dianggap, walaupun ada tuh kita nggak dianggap gitu ada. Jadi kayak walaupun dia ada ya udah nggak ditemenin gitu, nggak dianggap gitu. Ini bully menurut Bagong ya. Jadi iya bener kan? Jelek banget, Pak, Oke, Bagong. Indri, menurut Indri ya. Seperti ada indikasi untuk dijauhi gitu ya bully itu tanpa sebab yang jelas gitu tiba-tiba dijauhin gitu. Oke, ini sudut pandang dari Indri. Kalau dari yang lain mungkin ada yang ingin Kalau dari saya sih bully itu yang lain menganggapnya bercanda, tapi kitanya itu beda. Kita masih kayak ngerasanya itu kayak nyakitin hati kita gitu. Oke, ya ini ya ngomongin bercanda tidak semua hal bisa dibawa ke arah bercanda guys. Ya ini definisi bully menurut dia ya menurut dia tadi adalah sebuah candaan yang mungkin membuat hati seseorang menjadi terluka. Ya kita nggak tahu kadar bercandanya tuh ke arah mana. Oke, ada lagi bully menurut versi kalian? Oke, dari Atila. Dekatin lagi mikrofonnya Atila. Deketin, oke. Menurut saya bully itu ya sayanya sih mau yang bully, Pak. Oke. Si Atila sebagai pembuli gitu. Kenapa? Pernah membuli dan pernah dibully, Pak. Oke. Nah. Jadi korban juga. Oke, berarti nanti ada cerita ya, cerita. Oke, sudah semua? Tentang bully sudah ya? Sudah. Oke. Kalau gitu kalau bully menurut saya sih ada sebuah tindakan atau mungkin dalam bentuk bisa dalam bentuk verbal, kata-kata atau dalam bentuk pandangan, bisa juga dalam bentuk sikap juga bisa yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban atau lawan cerita atau lawan bukan lawan jenis ya. Pokoknya yang kita ajak bicara lah gitu, menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Oke. Ini kayaknya menarik banget dari cerita kalian karena bully ini adalah sebuah hal yang terus berulang ya di sekitar kita dan saya nggak tahu nih cerita kalian itu seperti apa gitu. Kira-kira yang mau cerita duluan dari pengalamannya siapa? Siapa? Boleh? Dari ceweknya duluan atau cowoknya duluan? Kayaknya dari ceweknya deh. Iya dah. Ya. Langsung aja dari ceweknya. Dari Ade. Dari Ade Asmi atau Dari Ami? Indri? Dari Ami yang paling kecil. Oke, dari Ade Asmi. Yang paling kanan karena jalan yang kanan itu katanya jalan yang baik. Amin. Oke, saya di sini bercerita tentang pengalaman pribadi saya yang saya pernah dirundung semasa saya di SMP. SMP. Ya, ini sekarang SMA kelas 2. Masih teringat ya berarti ya? Pasti sangat nempel ya kan, berkesan. Oke. Iya. Enggak apa-apa. Ini memang apa kalau berbicara tentang bully nih ya para penonton ini memang walaupun jaraknya cukup lama ini menjadi sebuah luka mungkin yang ini, luka yang terpendam gitu. Tapi boleh yang lain dulu kalau memang Asmi. Aduh Pak, aku nggak bisa nangis ntar nanti. Terus tambah nangis buat Asmi. Iya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Kita ini di sini berbagi untuk bisa tahu. Ya. Ya, saya lanjut. Gak apa-apa pelan-pelan aja Asmi. Kita di sini lebih untuk berbagi dan bisa saling menanggapi lah nanti seperti apa. Turun terus. Kasih support, kasih. Nah, gitu. Udah diam. Oke, soalnya saya di sini pernah menjadi korban perundungan. Yaitu saya dikucil. Bisa nggak? Bisa tisu, ada tisu ya? Bisa nih. Ini ada tapi bekas. Jangan.
Ya, nah, jadi di masa lalu pernah merasa dikucilkan gitu ya. Iya, karena dulu saya itu pendatang sebenarnya, karena teman saya SD itu melanjutkan sekolahnya SMP itu di Serongga, SMP 1 Kelumpang Hilir. Ya. Sedangkan saya sendiri itu melanjutkan di Tarjun. Oh gitu. Jadi saya pendatang gitu kan. Nah, Mohon maaf, Asmi tinggalnya di mana? saya waktu itu tinggal di Tarjun. Oh, Jadi di saya Tarjun. Awalnya sekolahnya di pondok. Oh gitu. Nah, saya juga tinggal di pondok, tapi karena orang tua saya bekerja juga di Tarjun, makanya saya dan keluarga saya memutuskan untuk pindah juga di Tarjun. Oh, Makanya pindah. saya sekolah juga di Tarjun Oh gitu. gini. Iya. Lanjut, saya dulu itu pertama saya kira saya bakal punya teman banyak gitu kan. Ya ekspektasinya ya. Iya, Nah, karena kan tempat saya- baru nih gitu. Iya, suasana baru, lingkungan baru. Tapi ternyata itu semua sangat berbanding terbalik. Saya gak ditemanin. Dijauhin. Iya, Mm-mm. Itu di SMP-nya baru awal masuk iya, sampai saya lulus. sampai lulus ya. Saya cuma punya 3 teman. 3 teman, oke. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya kalau membicarakan masa lalu ini memang ada sesuatu yang perlu ini ya, perlu kelegaan hati ya. Jadi perlahan aja dulu ya. Seceritakan yang ingin diceritakan aja. Aku jadi nangis. Merasakan ya kan? Terus. Itu dari awal masuk berarti dari kelas 7 SMP Iya, ya? dari kelas 7 SMP. sampai kelas 9. Tapi saya seneng juga sih karena punya temen yang pengertian sama saya, baik luar dalam, dan dia mengerti saya apapun itu. Ketika saya sedih, saya senang, kita mengerjakan tugas bareng, itu yang bakal saya ingat, dan suatu saat kalau saya sukses bakal saya balas. Oke, luar biasa sih Asmi ya. Walaupun ya tadi yang kamu bilang, yang kamu ceritakan bahwa temanmu itu cuman beberapa ya, Iya. tadi cuman sekitar 3 orang ya gitu. Iya. Tapi itu luar biasa ya, support terus ya. Iya, support. Dan saya doakan buat teman-teman saya semoga sukses dan masa depannya cerah. Nanti kalau saya sukses bakal saya bantu, pokoknya bakal saya balas Luar dengan biasa. kebaikan mereka. Hebat sih ya. Kepercayaan dari seorang teman ya, Iya, ibaratnya dari seorang betul. teman, supportnya yang nggak pernah habis untuk kita gitu. Dan walaupun 3 orang itu walaupun sedikit tapi kan kualitasnya juga sudah luar biasa Asmi ya. Berkualitas sangat 100% bagus. Wah 100% lagi ya? 1000% bisa. 1000%, oke. Tapi mohon maaf nih kalau memang terserah sih nanti mau kamu ceritakan atau enggak, itu tergantung Asmi juga. Maksudnya kita tidak pernah tahu kondisi ketika kamu datang ke situ tuh waktu itu gimana kondisinya. Kan katanya kan kamu kan waktu itu kan masuk sekolah itu. Iya, ya. betul. Apakah kondisinya waktu itu berbeda bahasa kah ataupun apa, ataukah cuma masa tiba-tiba langsung seperti itu gitu? Sebenarnya sedikit berbeda karena saya orang Jawa kebetulan. Mm-mm. Dan di SD itu saya tidak terlalu bisa berbahasa Banjar, dan di SMP itu mereka berbahasa Banjar. Oke, mungkin karena circle-nya ini ya, Iya. circle-nya. Dan mereka juga sebenarnya udah temenan dari SD itu, Kang. Iya. Jadi Iya. memang ada mungkin sedikit tidaknya ada pengaruh dari apa ya, bahasa yang kita bawa juga mungkin. Iya. Dan Karena kita temenan mereka sudah dekat juga mungkin. Mungkin tidak bisa menerima orang baru begitu Ya, kan. ya bisa jadi sih Iya, ke sana gitu kan. Tapi akhirnya ketika ada orang baru datang, kok nggak welcome sih gitu. Iya, itu. itu. yang agak disayangkan Iya. ya. Padahal kitanya ya juga pengen, kita nggak Iya. pengen menjauh juga. Iya. gitu. Tapi ini walaupun SMP deh kejadiannya, ini Iya. masih tetap teringat banget ya. Iya. Walaupun kejadiannya Membekas. sudah berlalu gitu loh, sudah cukup lama gitu, tapi tetap Iya. membekas aja gitu ya. Iya. Ya, mungkin ini salah satu cerita yang keren sih menurut saya. Ada orang baru ya datang ke sebuah tempat, ada sebuah sikap yang mungkin tidak kita harapkan, kok kita dijauhi Iya, gitu. betul. Oke, itu dari pengalamannya dari Asmi ya. Terima kasih untuk teman-teman Asmi yang mungkin nanti menonton di sini. Luar biasa temanmu ini ya. Dan kalian juga luar biasa selalu mendampingi Asmi
sampai sekarang Asmi tetap ingat ke kalian? 1000% katanya, ya bukan 100 lagi. Oke, dari Asmi sudah menceritakan cerita pengalamannya. Mungkin ada yang dari kalian? Tadi yang kanan sudah, mau yang kiri? Kiri aja Bang. Oke, yang kiri. Iya. Gantian. Kamu. Aku. Oke, dari Aku deh. dia. Saya. Kalau pengalaman bully saya itu berawal dari kita tuh lagi ngumpul, lagi bercanda, saling bercanda. Tapi tiba-tiba mereka masuk suatu bercanda tuh kayak ngomongin fisik, kayak bilang gini, pendek lah, tinggi lah, kok kamu pendek sih, kok kamu emang kamu nggak pernah makan yang sehat-sehat ya, gitulah, kurang gizi ya gitu. Emang apa? Dalam hati saya ya apa hubungannya gizi sama tingginya seseorang, kan gitu. Kalau memang kan ini emang diskusinya pendek gitu loh. Sebagian mereka juga bilang, Pak, katanya stunting lah, apalah. Aduh, parah banget sih katanya. Stunting itu kejadiannya waktu kapan? Pas SMP. Pas SMP Iya. juga ya. Dan itu betul-betul kamu ingat banget ya? Ya inget lah, Pak, soalnya gimana ya, kenapa sih mereka ngomongin fisik orang? Emang mereka udah sempurna? Emang mereka udah paling cantik, paling ganteng gitu loh. Maksudnya ketika mereka ngobrol seperti itu, obrolannya matanya tuh kan ada yang obrolan kayak merendahkan atau ketawa gitu? Ya ketawa lah, Pak, kan ketawa kan ya? menghina, kayak Oh, menghina gitu, ketawa kayak pendek gitu. Makan yang itu yang banyak, makan yang bergizi gitulah, Pak. Ya ini sih ya, cukup membuat tidak nyaman seperti Iya. itu ya. Apalagi obrolan-obrolan, sebenarnya bercanda itu menurut saya nggak masalah sih bercanda itu ya. Namanya kita juga berteman pasti pengennya ya bercanda arahnya untuk happy gitu. Tapi ada candaan yang mungkin di luar batas yang harusnya tidak kita lontarkan, itu terucap gitu sampai akhirnya ya itu tadi pengalaman si Siti Mardia Ya. ya. Itu ada membahas tentang merendahkan fisik gitu loh ya, merendahkan fisik ya. Mungkin ada lagi tanggapan kamu terkait dengan orang-orang yang seperti itu? Tanggapan saya gimana ya, lebih baik tuh kita tuh gak usah ngina orang, kita tuh sadar diri kita sendiri. Emang kita udah sempurna, emang ciptaan Tuhan itu harus gimana sih biar sempurna di mata kalian? Ya namanya juga manusia kan diciptakan berbeda-beda. Ya jangan, gak usah terlalu membanding-bandingkan lah. Iya. Nih pengalaman dari dia itu tadi ada candaan yang merendahkan fisik ya, membawa fisik itu body shaming ya, yang terkenal banget nih sekarang body shaming ya, membawa atas nama fisik ya. Tapi yang sering saya dengar itu juga banyak loh yang membawa bercanda ke arah body shaming gitu ya kan? Iya, mau di Kayaknya bukan cuma pun dia juga deh. banyak. Kalian juga sempat ngerasain juga, pernah juga seperti itu. Masih Apa kalau dari ini? pendek. Dibilang pendek juga. Iya. Iya. Kalau saya beda sih. Indri apa? Dekat Indri. Kalau saya itu kadang paling karena saya dulu suka jalan-jalan gitu, kayak keluyuran gitu, nggak tahu waktu gitu. Kayak ini kamu hitam banget sih. Iya beneran, Pak. Terus kayak ya udah saya bilang, yang penting kan hidup, saya bilang kayak gitu. Iya betul. Ya untung ini ya kamu udahlah bodo amat aja gitu. Kalau dari Tila pernah di body shamingin gitu maksudnya? Kalau jadi? Tila paling Belum pernah sih, Pak. Oh, belum pernah. Yakin. Yakin banget. Oke, mungkin belum ya. Tapi mudah-mudahan jangan. Katanya. Sudah pernah. Sudah pernah tuh waktu saya kelas berapa ya? Deketin mikrofonnya Tila. Waktu kelas 10 kah? Waktu masa-masa saya lagi jerawatan tuh, Pak. Oke. Out. Iya, Break waktu out. Istilahnya break out ya. Break out. itulah teman-teman pada nganggap apa sih kamu nih mukamu lo jerawatan ya gitulah. Ya mungkin ya saya lawan lah kayak gitu. Lawan dengan apa? Dengan kata-kata juga. Dengan kata-kata juga. Saya balas ya. Kamu tuh lo hitam gitu. Wah, Saya balas lagi mau. ini sebenarnya ya saling dendam itu kalau kayak gitu. Tapi nanti akan kita bahas di obrolan kita. Ya, ngomongin tadi masalah body shaming itu nggak cuman, mohon maaf ya, saya juga nggak bermaksud gimana. Nggak cuman kalian yang dibilang pendek, saya sebagai orang tinggi pun juga di body shamingin juga sebenarnya. Ya, sering. Ya, jadi jangan dikira yang kalian bilang asik ya punya tuh apa badan tinggi Iya, ya. aku pikir asik lah. Enggak seperti yang kalian pikirkan juga. Saya sering dibilang, Tiang listrik. genter lu gitu. Tiang Tiang listrik listrik ya. lu gitu.
orang kok tinggi banget gitu. Pas sering tuh, itu apa ambilkan mangga gitu ada gitu. Sering dibilang genter ya, kalau orang Jawa bilang genter. Terus ada tiang listrik, lu makan apa sih tiang listrik ya gitu. Terus. Nah, jadi ya lama-lama sih nggak nyaman juga sih gitu loh. Gitu. Apaan sih sampai bawa fisik gitu. Dan itu juga kayaknya nggak banget ya kalau bercanda bawa fisik gitu ya. Bercanda tuh arah lain lah, nggak usah bawa fisik. Ngapain tiba-tiba bercanda bawa hitam lo, gitu. Pendek lo, nggak ada hubungannya gitu, janganlah bawa seperti itu. Gitu. Ya ini tadi Indri tadi pernah dibilang ya gelap gitu. Terus si Asmi juga dibilang pendek, juga ini tadi dibilang stunting. Itu nggak ini guys, kalau misalnya masalah bercanda nggak masuk di hitungan bercanda kalau misalnya bawa fisik. Dan selain fisik kira-kira apa lagi nih? Dari dia tadi? Itu sih yang paling berkesan Pak. Paling berkesan ya. Tila mungkin. Udah ya? Kalau Tila tadi kan sudah dibilang ini ya. Padahal juga ini banyak, nggak cuma cowok dan cewek juga ya? Iya. Nggak cuma ini. Rata juga dua-duanya pernah menjadi kan korban. masa-masa itu. Ya sebenarnya kalau dalam dunia maya itu sebenarnya banyak yang lebih dibully tentang breakout itu perempuan loh. Banget. Iya. Itu. Yang paling banyak dirundung lah masalah breakout. Padahal kalau cewek ya yang saya setahu saya tuh mereka tuh pasti jaga banget penampilan gitu. Iya. Tapi banyak orang berspekulasi itu cewek merawat dirinya itu untuk mencari sensasi untuk pria lain, sebenarnya hanya untuk mencari kesenangan untuk diri sendiri. Oh iya. Biar kita happy. Kebanyakan orang pandangannya kayak lu mencoba menjadi ingin cantik itu karena mencari perhatian. Iya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ya? Iya. Coba. Sebenarnya Kalian para pejantan-pejantan di luar sana dengerin yang ya. Sebenarnya perempuan cantik itu mengurus dirinya itu untuk mencari kesenangannya dirinya sendiri. bukan untuk mencari perhatian kalian. Betul. Poin utamanya adalah untuk menyenangkan Diri sendiri. Ya, Perlu digarisbawahi ya. Kalau saya udah beda. Oke, kalau suami itu beda lagi. Kan kalian masih sekolah sekarang. Iya. Indri mau nikah cepat? Enggak. Saya kira mau nikah cepat. Enggak, jadi itu ya. Poin yang paling penting adalah mereka mempercantik diri, merawat diri itu adalah untuk ini untuk kesenangan diri sendiri Iya, aja, dan betul. merasa nyaman di depan cermin. Kan siapa sih Iya. yang nggak suka melihat diri kita cakep di depan Iya. cermin ya? Untuk diri sendiri dulu lah gitu. Oke, itu ada pandangannya salah, jadi jangan merasa kegeeran kalian. Laki-laki di luar sana itu dandan terus kayaknya boleh nih, gitu. Ada juga yang kata-kata seperti itu. Kiu kiu. Ini juga kiu kiu. Yang paling sering diucap seorang jantan. Kamu salah satunya. Oke, Tila, saya ingat ngomongin kiu kiu. Cowok-cowok juga sering catcalling. Iya. Oh iya, betul. Catcalling, ya. Jadi Merasa sering. dirinya keren, catcalling cewek itu apaan sih? Iya. Jadi ya tuh tadi ada tanggapan bilang, kayak ngerasa keren banget manggil-manggil cewek seperti. Padahal kalian ngerasanya gimana? Risih Risih banget, kayak Risih banget. Iya, risih. Bukan merasa kayak aku bikin cantik gitu. Enggak sih. Enggak, gitu. enggak. Kan kadang-kadang kalian jalan misalnya di supermarket atau pas sendirian, Iya. ada cowok-cowok nongkrong gitu. Cantik gitu. Boleh dong WA-nya gitu. Kalau saya pernah, Pak. Dekat-dekat. Kalau saya pernah waktu itu yang ada lomba di Marabahan tuh kan ada saya duluan tuh di depan, teman-teman saya tuh di belakang nggak berani lewat, di sampingnya kan banyak cowok. Terus tuh diginiin sama cowoknya, kayak kiu kiu dek gitu kan. Saya giniin maksudnya, saya sini terus bilang apaan sih nggak jelas kayak gitu. Terus orangnya ketawa-ketawa kan, jelas banget jadi cowok, saya gituin. Apaan sih Pak, kayak merasa dirinya keren banget gitu loh, kayak calling cewek tuh. Padahal kayak padahal murahan banget gitu loh. Oke. Ya itu ya. Mungkin bagi cowok ya yang ngerasa di tongkrongan keren atau gimana, mungkin merasa kayak gue keren banget nih manggil cewek seperti itu. Padahal cewek Jadi sih. risih. Ngeliatnya. Tila jangan diem aja Tila. Karena dia Tadi ya. Kiu gitu. iya. Ya nggak apa-apa, ini kan kita nanti diskusi mana arah untuk yang baik, mana yang enggak gitu. Oke. Dari kalian sudah cerita, nih tinggal Atila yang belum kayaknya. Indri juga. Oh, Indri belum ya? Oh ya, sorry. Tadi sudah di dia, berarti kembali lagi ke kanan. Kita nantikan suara Indri yang merdu ini. Tarik napas. Jadi saya pernah jadi korban bullying tuh waktu SD sama SMP.
cuman kan waktu SMP itu kan kelas 7 aja, jadi kan setelahnya itu kan corona, jadi di rumah aja gitu. Itu waktu SD itu pernah saya nggak ditemenin sama teman-teman cewek saya semuanya gitu Pak. Semuanya? Iya, karena saya sering kayak teman-teman cowok tuh sukanya mainnya sama saya gitu kan Pak. Terus ada waktu kelas 5 tuh nggak kelas 6 itu ada teman cowok saya yang mau nembak cewek kan Pak. Tapi itu SD itu ya? iya, nembak tapi cewek dah. iya makanya SD. Gila sih. Emang kamu gak pernah Yang nggak main-main. boleh kamu juga punya. Yang dibilang. Oke, lanjut Indri. Terus tuh apa tuh namanya, cewek itu mau nerima teman cowok saya asal jangan main sama Indri gitu. Padahal saya tuh gak ada ngapa-ngapain loh Pak. Ngapain bawa nama kamu juga Makanya gitu ya? kayak gini, aku mau jadi pacarmu tapi kamu gak boleh main sama Indri ya, jauhin Indri gitu. Tapi teman cowok saya tuh kalau saya ada ceweknya gak main sama saya, tapi kalau saya pas gak ada ceweknya gitu jahilin saya gitu. Jadi kayak saya tambah gak ditemenin gitu. Jadi saya bodo amat gitu, apa-apa sendiri gitu. Tapi kalau kisahnya mereka butuh saya gitu baru datang. Jadi datang tuh pas ada butuhnya aja gitu. Kayak second choice. Kau datang saat ada perlunya saja, Iya. saat ada maunya aja. Waduh. Dijadikan second choice kalau zaman sekarang istilahnya. Iya. Apa istilahnya? Istilahnya sekarang tuh second choice. Second choice. Oh, second choice. Oke. Iya. Pilihan kedua. Iya nggak sih? Sedih sih. Tapi Tapi saya orangnya nggak baperan sih, kayak ya udah bodo amat gitu, nggak ngurus gitu. Saya juga mereka juga nggak ngurusin hidup saya, terus kayak apa sih, mereka nggak berarti di hidup saya juga. Buat apa gitu, mikirin orang kayak gitu nggak berguna juga gitu. karena kebahagiaan kita kan di tangan kita sendiri ya, Iya. ngapain di sikap orang lain gitu. Tapi saya suka ceritanya tuh, dramatis banget, penuh romantis. Kelas 6 SD. Ya. Bisa-bisanya nembak Bestie dan cewek. bestie. Tapi memang sih kan zaman sekarang kan lebih cepat ya. Tapi itu sampai sekarang masih diingat banget ya. Masih. Terus juga teman saya pernah jadi korban pelaku juga, korban bullying. Terus saya suruh kayak ngelapor ke guru kan. Cuman tuh kayak gurunya tuh nganggep remeh gitu. Kayak nganggep remeh gitu kan Pak, kayak dia namanya juga anak kecil, dia juga baikan gitu. Tapi kayak itu pembuliannya tuh udah berlebihan banget gitu loh. Oh iya. Oh berarti ada usaha dari Indri karena merasa tidak nyaman ataupun apa melaporkan itu ke pihak guru gitu Iya. ya. Tapi tanggapannya Malah kayak ya udah gitu. mungkin Namanya juga kayak anak kecil gitu kan dibilang. mungkin mereka berpikirnya tetap positif gitu. Udahlah sesama anak kecil mungkin kayak bercanda ataupun apa. Padahal itu bagi kalian ya umur-umur segitu itu ngerasa banget ya di hati gitu ya. Oke, ini sudut pandangnya baru mungkin ya. Jangan pernah menganggap anak-anak seumuran kelas 6 SD yang berada dalam status percintaan, drama dan tadi itu nggak bercanda aja. Maksudnya mereka kelas 6 SD itu juga masih sudah terbawa perasaan gitu ya. Jadi sudah merasakan perasaan yang sakit hati dan sebagainya. Jadi jangan dibawa sepele gitu ya. Tetap sesuatu yang serius yang harus ditindaklanjuti gitu. Jadi kamu juga waktu itu ngelapor, aduh, anggapannya juga Iya kayak gitu. Jadi malas gitu. Ya udah amat. Terus saya juga pernah kelahi sama cowok Pak. kelahi sama cowok. Wah, ini juga. Dikit kelahi lagi, sama dikit cowok. lagi. Nah cowoknya tuh gedenya kayak yoga sama Oke. Adit gitu. Kamera, ke operator, boleh? Nah. Sudah lihat operator yang di al kamera? Ya, operator juga boleh. Nah, di sini di belakang layar ada Julia ya, Ya. tim dari kelompok ini dan ada Adit. Adit siapa namanya? Siapa namanya? Yoga. Yoga. Oh, Yoga. Sorry, Yoga. Yoga dan Julia gitu. Nah, ini tim di belakang kita. Lambaikan tangan ke kamera. Senyumnya boleh dong, senyumnya. Habis lu bang, sumpah dah. Senyumnya boleh dong, senyumnya. Oke, jadi kata Indri dia pernah berantem kepada orang laki-laki yang Iya. besarnya seperti Yoga. Yoga. Oh, waktu kapan itu? Kelas 2 sama kelas 6. SD juga. Iya. SD, Dua. seyoga. Iya 2. Kamu tahu Erman Anggap aja seumuran itu Oh waktu itu. iya enggak. Masih kecil lah. Tapi dia gedenya kayak dia kok. Kan kembar. Kan dia sering gak naik kelas kan. Oke, ya. Lanjut. Kenapa berantemnya? Berdebat. Gimana berantemnya? Itu tuh gara-gara kan ada cowok dari kelas lain gitu sebelah. Dia juga sering gak naik kelas gitu kan Pak. Suka banget ngejalin saya gitu. Terus tuh kayak saya Ngejailin kamu? iya kayak apa Sambil sih? kedip-kedip mata gitu nggak? Enggak Pak. Enggak. Iya sih pernah sih Pak. Oh, iya juga. Kayak dipanggilin Indri
apaan sih ini cowok gitu kan. Terus tuh kayak dia makin hari tuh makin menjadi gitu. Terus kayak sebel banget kan Pak. Dan saya datengin ke kelasnya, saya gebrak mejanya terus gebrak bilang kayak Sopan gini. banget kamu, Dri. Sumpah dah. Kalau orang kesel tuh nggak mikirin apa-apa loh. Iya. Lu bilang apa waktu itu, Ndri? Gini apa namanya, kamu tuh jadi cowok tuh gak usah gangguin cewek Bang, kenapa sih? Terus kayak saya marah gitu kan Pak, terus dia cuma diem aja gitu, kamu kayak ketakutan gitu. Terus ditepukin Kak sama teman-teman Temen saya yang yang lain, lain ya. gitu. Saya tuh udah marah kayak udah nangis itu Pak kayak. Oh sambil nangis juga Iya. gitu. Kelapannya keluar itu mungkin. Tapi ada keberanian ya waktu itu ya? Iya, karena kayak udah keterlaluan banget, sebel banget gitu digangguin terus. Gak istirahat, berangkat sekolah, gangguin terus pokoknya. Saya sebel banget gitu. Terus ya udahlah saya samperin ke kelasnya. Dianya malah ketakutan saya gitu ya. Wah. Terus sampai itu udah enggak. Ini nanti bisa saya bahas ini ada sudut pandang yang keren terkait. Saya ingin memandang dari sudut pandang yang cowok yang kamu berantemin itu tadi. Ya. Lu jangan takut sama cowok. Jangan takut sama cowok. Kalau memang tidak nyaman ya katakan saja. Iya. Terus kalau waktu kelas 6 SD itu gara-gara tuh saya nggak sengaja gitu kan, teman saya cerita, teman cowok saya cerita dia suka sama teman saya yang cewek gitu. Terus tuh saya nggak sengaja keceplosan bilang ke teman saya cewek itu loh suka sama kamu gitu. Nah teman saya cewek ini udah punya pacar kan, teman saya juga. Waktu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD lagi. Iya. Oh, wow. SD. Iya, iya. Terus tuh apa itu namanya, dia baru datang sekolah kan Pak, terus tiba-tiba langsung gini dorong saya gini, Bu, kamu tuh ngapain sih? Kamu berundung-berundung gitu juga? Tidak. Iya Pak, Gitu. saya kan di belakang meja kan, saya di depan meja, jadi kayak meja belakang tuh pada ambruk semua gitu kan Pak. Oh. Soalnya gede banget, Oh. kayak yoga gitu. Terus tuh, Buluk sih itu. Deket-deket oke. terus tuh saya kayak berdiri langsung kan, apa sih nggak jelas banget marah-marah datang-datang. Kamu tuh ngapain sih ngomong-ngomong kayak gini gitu. Terus nggak lama tuh dia malah nangis gitu. Wah. Gak jelas banget ini cowok, dia yang marah kok dia yang nangis gitu. Seolah playing victim ya? Iya, Seolah banget. seolah kamu yang salah ke dia gitu. Wah. Terus Keren sih. gak lama ada teman cowok saya yang belain, jadi mereka kayak berantem gitu. Saya misahin sendiri kan. Terus teman-teman saya cuma ngeliatin doang gitu. Terus ya udah, dia kayak dia nggak berani gitu, nganain saya lagi. Oke. Ya itu karena ngerasa nggak nyaman ya sudah sampaikan aja. Iya, daripada dipendem-pendem. Ntar kan kayak zaman sekarang mental health apa? Mental health. Iya. Oke. Nanti malah jadi beban, malah jadi penyakit untuk diri sendiri Itu gitu. malah bunuh diri kan bahaya. Aduh, iya sih. Benar. Siapa? Kasih kisahnya siapa? Oh, yang Mikrofon. seleb itu kah? Yang bunuh diri gara-gara Mikrofon dekat. tersakiti. Siapa? Siapa ya? Siapa? Lupa saya namanya ya. Sebut saja X ya, si X ya. Si X lah. Oke. Keren banget ceritanya tadi bertiga ini. Sri Kandi 11 sosum. Satu. Kalau Sri Kandinya sudah cerita, kita nantikan Arjunanya. Wah. Arjuna nggak ini di kelasnya? Enggak, Pak. Banyak ngomong dia. Oke, kita persilakan Arjuna 11 sosum 1, Atila Reza. untuk menceritakan pengalamannya. Bisa dipanggil? Bentar, ini yang ini. Pengalaman saya waktu saat saya dibully waktu kelas berapa ya tuh? Waktu di pondok, Pak. Waktu di pondok. Iya, waktu di sebelum pondok. SMA berarti. Sebelum SMA. Dan waktu itu saya kehilangan baju kok nggak salah itu. Ya karena tinggalnya asrama kan. Iya, di asrama. Dan waktu saya kehilangan baju tuh kan itu waktu itu lagi ada acara lari pagi. Pas lagi di luar ceritanya. Lagi di dalam, Pak, Oh, dalam di kamar. dalam. Nah, waktu dalam kamar kan itu kan semua pada lari pagi pada baris di lapangan. Nah, saya ini ketinggalan sendiri di kamar. Nah, pas waktu saya ketinggalan kan ada nih yang keliling ngecek siapa yang nggak lari gitu. Nah, akhirnya nih saya ketahuan di kamar. Duh, saya tuh panik banget mau sembunyi di mana tuh ya nggak bisa lagi dah. Akhirnya saya ketahuan, dipanggil, suruh jalan jongkok sampai ke lapangan nggak pakai baju. Tapi itu emang salahmu sendiri sih.
Enggak sih, itu waktu itu saya laundry ya sih. Waktu pertama-tama kali di pondok masih nge-laundry. Kalau Andri. Yang hukum waktu itu dari pihak senior atau gimana? Dari senior, dari Senior OSIS ya? lah anggapannya. Oh, geng, geng. Nah di situ saya dipermalukan, ya anggapannya diktibar lah. Ya yang itu dipermalukan tadi. Hmm. Ya saya tuh nggak pakai baju, malu. Oke, nah. Malu-malu ya. Ya Tapi- setidaknya waktu itu harusnya pakai baju dulu lah maunya ya gitu ya. Iya. Nah. Itu waktu kejadian di SMP. Katanya badannya six pack waktu itu. Iya, tapi kan Nggak sekalian tapi pamer. dia latihan Tila keren banget gitu. Pede nggak? Gitu? Itu waktu kelas 7 tuh masih belum ada apa-apanya pak. Masih belum ada apa-apanya. Ayo, Kalau sering. kalau yang saya tahu kan atlet sekarang kan atlet kan katanya. Iya. Siapa tuh badannya kekar juga sama. Dari gitu. kelas 7 tuh saya tuh masih kurus pak, masih belum bisa makan gara-gara ya saya ini masih Mama, ragu gitu masuk pondok nih. Oh, oke. Setelah lulus naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 tuh saya mulailah aktif dalam ya anggapannya kayak main olahraga gitu loh. Oke. Nah, Motivasi dari situ juga mungkin Iya. ya. Wah, dipermalukan pas badan masih cungkring lagi kan gitu. iya. Akan kutunjukkan lagi nanti. Waktu kelas 7-nya dibully, kelas 2-nya ya mulailah latihan-latihan kayak gini kayak gitu. SMP itu. Iya. Terus nggak lama naik kelas 2, naik kelas 3. Waktu itu di pondok saya kelas 3 tuh saya jadi keamanan pondok lah anggapannya. Keamanan. Di angkatan. Iya. Di angkatan. Nah, waktu itu kawan saya ini kan ada 5 orang kabur sama ngerokok. Nah, pas ngerokok tuh yang berlima ini ketahuan, yang bertiga ini ketahuan, yang 2 enggak. Harusnya sudah dipanggil kan sama bagian keamanan OSISnya gitu. Sudah dipanggil. Sekalian dia nggak datang yang 2 ini. Akhirnya saya yang datangin sendiri sama bertiga teman saya. Itu teman sangkatan padahal ya. Iya. Nah, akhirnya saya eksekusi dulu lah anggapannya, di eksekutor dulu di lantai 3 Jadi madrasah. disiplinkan lah anggapannya Iya. gitu ya. Dia saya tanyain, kamu kenapa nggak nyerahkan diri? Nggak mau katanya. Ya udah. Waktu saya tanyain kok nadanya tinggi malah kayak ngajak berantem gitu loh. Ya saya tantang. Oke. Saya tantang, kamu kenapa nggak nyerahkan diri kayak gini kan? Ya udah, lama dia malah nganu saya, mukul saya balas. Nah pas saya balas tuh saya tendangin, saya pukulin. Pas saya pukulin tuh jatuh ke meja. Saya nggak tahu kok tangannya habis keseleo kan. Nah, Ya jadi saya nggak ngelihat tuh. Ya akhirnya iya. patah tangannya. jadi yang merasa terbully di sini siapa nih sekarang? Itu kan saya yang bully dulu pak. Saya pernah dibully, pernah membuli balik gitu. Ya akhirnya pas saya kelahi itu patah tangannya, malamnya berhenti pondok pak. Berhenti pondok. Iya. Duh, saya sih sedikit kasihan juga. Merasa bersalah juga Iya, lah. merasa bersalah juga anggapannya. Aduh, masalah kayak gini kok sampai kelewatan gitu ya. Oh. Namanya juga emosi. Mana mungkin laki-laki emosi itu nggak bisa ditahan. Habiskan aja. Oke, dari Atila tadi pengalamannya ketika di pondok cukup ini ya. Ini kan yang pondok kan cuma Atila aja di kelompok kalian sini ya. Jadi itu adalah circle yang setiap hari ketemu juga orang-orangnya. Tadi ada yang bajunya sempat di laundry, terus sempat dihukum juga. Terus sempat juga Atila sebagai orang yang niatnya untuk mendisiplinkan ya, tapi karena kayak itu kadang-kadang bagi tim-tim keamanan atau OSIS itu kadang-kadang teman sangkatan ngerasa kayak wah cuma sangkatan aja kok. Nah, kadang-kadang seperti itu juga gitu ya. Akhirnya ya terjadilah hal-hal yang seperti tadi diceritakan. Oke. Ada lagi Atila mungkin? Sudah sih Pak, mungkin itu aja pengalaman yang paling saya ingat sampai sekarang. Oke, the best ya pengalaman di lingkungan pondok asrama. Nggih. Oke, cerita kalian tadi ada yang membuat terharu ya, itu ada yang membuat juga kita teringat yang sebelum-sebelumnya juga. Tapi harapan kita, apa sih harapan kalian ke depannya bagi pelaku? Pesan kalian lah untuk pelaku, pesan yang harapan kalian untuk pelaku itu supaya lebih baik gimana gitu. Dari Adi Asmi atau siapa? Asmi. ya. Oke. Dekat lagi Adi Asmi. Pesan buat saya untuk pelaku pembuli yaitu
semoga cepat sadar dan jangan melakukan bully lagi. Cukup satu orang saja yang kamu bully, jangan pernah membuli lagi. Itu dosa. Jangan ya. Yap, tuh pesan dari Ade Asmi ya, karena efeknya jangka panjang. Iya, Nggak betul. cuma saat itu aja gitu, efeknya jangka panjang. Oke, dari Mbak Indri. Indrianti. Kalau saya itu jangan terlalu membuli ya. Ntar dapat karmanya. Bisa aja kamu yang dapat karmanya atau enggak anak-anakmu gitu dapat karmanya. Terus kalau saya mau bercanda juga jangan berlebihan. Bisa aja bikin orang trauma sampai mengingatnya sampai tua, sampai dia udah nggak ada di dunia ini. Dan nggak hilang-hilang loh itu. Iya. Soalnya efek dari pembulian tuh kayak udah apa ya? Kayak udah apa sih namanya? Kayak sudah Itu loh Pak, apa? mendarah daging. Iya, kayak Jadi kayak sebuah tradisi terus terulang gitu Iya. kan. Oh iya. malah kayak dia merasa keren kayak gitu. Dia membuli gitu. Oke. Oke, itu dari Indri. Sekarang dari dia. Kalau dari saya tuh jangan kalau hati-hati kalau mau bercanda, apalagi sampai merendahkan orang lain. Karena kita nggak tahu kalau bercandaan kita tuh nantinya bakal nyakitin perasaan orang lain. Jadi hati-hatilah, jangan semuanya kalian anggap bercanda, karena yang orang lain tuh beda gitu pendapatannya. Bisa-bisa orang lain tuh mikirnya bukan bercanda, malahan kayak lebih ke menghina atau semacamnya. Ya itu. Pesan Ya. yang terdalam dari Dia. Siti Mardia. Ya. Dari Atila. Kamera. Gak nyala ya? Kamera. Kalau pesan dari saya sih, sekarang tiap tahun makin ada perundungan ya. Sedikit mukul kan bisa dilaporkan ke polisi. Ya dicukupin lah membulinya. Contohnya saya sendiri ya. Untung ya ada. Untung saya sadar itu, sempat sadar. Alhamdulillah. Nanti kumat lagi gitu. Ya, ya mungkin pesan saya itu aja, berhentilah membuli. Kalau kamu dibully balik sama orangnya. Oke, intinya kalau yang saya tangkap sih mudah-mudahan kita mendoakan aja pelaku yang dulu pernah membuli kita itu bisa sadar dengan tindakannya dia, dengan sikapnya dia, dan mudah-mudahan jangan terulang lagi gitu. Apalagi kata Indri tadi, ya mudah-mudahan sih itu tidak terjadi, karena kalau misalnya percaya dengan timbal balik gitu kan, Iya, apa yang kau lakukan nanti takutnya akan kembali lagi kepada kamu. Iya. Bisa jadi gak ke kamu, bisa juga jadi ke di bawah kamu, keturunan kamu, kan nggak pengen gitu kembali Iya. keturunan kamu seperti itu gitu. Nah di sisi lain juga mudah-mudahan nanti ketika sudah pada sukses ataupun apa kan sebenarnya kan saling merangkul kan Iya. niatnya gitu. Nah, jangan sampai nanti kalian yang pelaku pembuli gitu merasa sadarnya pas sudah teman-temannya terbuli menjadi sukses. Nah itu biasanya aduh. Nyesel pasti itu. Nyesel gitu ya. Oke, jadi kita harapannya bully tadi kata Atila tuh kayak lingkaran setan yang gak pernah berhenti, tapi harapannya segera lah sadar. Sedikit pukul ya sekarang sudah Pasal lah. pasal masuk ke perundungan. Lebih baik kalau Anda lebih jagoan untuk berantem ikut Tinju. Bela diri. Datangin ke yoga juga bisa. Kamera ke operator, saya minta ke operator. Saya ingin minta sepatah dua patah kata dari operator yang ada. Mikrofon. Saya ingin minta tanggapan dari kalian. Nah, terkait dunia perundungan dan perbulian, entah pesan atau gimana. Pesannya ya jangan pernah membuli. Jangan pernah membuli. Karena itu bakal membekas sampai lama banget lah. Itu aja lah. Singkat padat dan jelas. Ya pokoknya jangan ngebully lah, soalnya ya saya juga pernah dibully. Oke, pernah dibully juga. Nah, Ya udah cerita. nggak mau. Oke, itu pesan dari ini ya, tim di belakang luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, dan saya harapkan ya kalian memaafkan dari hati yang kalian yang paling dalam. Iya. Kalian mudah-mudahan.
Ya. tidak segampang itu. Ya. Tidak segampang Melupakan Tak mungkin bisa seperti ini. Ada yang kayak istilahnya kayak ketika lu ini ya mukul paku di kayu. Ketika itu dicabut lagi kan bekasnya Masih ada bekasnya. Mungkin paku itu bisa dicabut tapi bekasnya itu akan Tidak bisa terus terasa. Iya. Nah, itu mungkin seperti itu filosofi dari teman-teman yang ceritakan tadi. Oke, cukup kayaknya ya Cukup. pembicaraan kita. Ya, saya pengen minta hawa positifnya lagi seperti di awal tadi. Yang wajah senyum, wajah Aduh. happy, ya. Kita pelongkan dulu, tarik nafasnya panjang. Oke, terima kasih para penonton yang masih setia mendengarkan sampai di menit-menit terakhir ini ya. Ini pembicaraan yang sangat keren menurut saya. Kita nantikan lagi episode selanjutnya dari kelas-kelas lain ya. Kita tunggu aja tema-tema yang lain, tapi tema yang ini keren ya, tema babak pembulian. Dan kami mohon maaf kalau misalnya dari kami ada kata-kata ada kata-kata yang mungkin kurang pantas, kurang nyaman atau tidak berkenan di hati para penonton. Harapan kita kan hanya ingin bercerita aja ya. Mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa di episode podcast Semahir di podcast Bah Mega. Dadah semuanya. Dadah.